Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian ensiklopedia akhir zaman, dan hari ini sekedar mengingatkan kita sudah berada di hari ke-36 dalam suasana perang, ya Pak. Hari ke-36. Dan kembali saya mengingatkan ini karena ketika petinggi negara haram Zionis Israel mengumumkan pada tanggal 7 Oktober bahwasanya Israel sedang perang, dia memang mengatakan perang dengan Hamas. Tapi kita tidak memandangnya demikian. Kita memandangnya ini bukan perang lawan Hamas, bukan perang lawan Gaza, bukan perang lawan Palestina, tapi perang melawan umat Islam sedunia. Ya, karena ini adalah sebuah as-sira' al-haqiqi wal abadi, sebuah pertarungan yang hakiki dan abadi antara ahlul haq dengan ahlul batil. Jadi Bani Israel ini memang unik ya. Dia perjalanan sejarahnya mirip sebuah makhluk yang namanya jin. Jin itu punya raja, yang rajanya ini sedemikian dedikatif dan loyal serta patuh kepada Allah, sampai-sampai dapat kemuliaan istimewa, diizinkan Allah duduk satu majelis dengan ahlus sama, dengan penghuni langit, dengan para malaikat. Lalu kemudian ketika Allah menyampaikan rencana Allah menghadirkan khalifah di muka bumi, dia diam-diam rupanya menyimpan hasad. Dan puncaknya ketahuan ketika Allah perintahkan agar ahlus sama bersujud kepada Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi kelak nanti. Semuanya sujud kecuali iblis. Dan iblis inilah si raja jin tadi. Dia tidak mau sujud. Dan akibatnya dia diusir dari jannah dan dia dikutuk sama Allah Ta'ala. Jadi awalnya dia begitu mulianya, begitu dedikatifnya, begitu tingginya derajatnya di mata Allah. Tapi kemudian karena dia tidak mau tunduk pada Allah, bahkan ketika ditanya dia menunjukkan kesombongan yang sedemikian rupa, maka dia dirubah posisinya menjadi terkutuk, ya, menjadi terlaknat. Nah, begitu juga dengan Bani Israel. Israel adalah nama lain dari Nabiullah Ya'qub alaihissalam, di mana Ya'qub punya 12 anak laki. Mereka masing-masing berkembang menjadi suku masing-masing, sehingga ada 12 suku. Inilah yang disebut Bani Israel, anak keturunan Ya'qub alaihissalam. Nah, Bani Israel ini awal mulanya sama Allah dimuliakan. Bahkan Allah menggunakan kalimat inni faddaltukum 'alal alamin. Sungguh aku lebihkan kalian Bani Israel di atas segenap umat-umat lainnya. Maka Allah Ta'ala mengistimewakan Bani Israel dengan mengirim nabi-nabi Allah yang jumlahnya sangat banyak. Tidak ada bangsa lain dikirim nabi sebanyak Bani Israel. Nah, cuma problemanya Bani Israel ini yang sudah dimuliakan Allah Ta'ala ini tidak pandai bersyukur. Nabi-nabi yang diutus itu sebahagiannya didustakan, bahkan sebagiannya dibunuh, ya. Sehingga akhirnya yang tadinya ditinggikan oleh Allah Ta'ala malah dijatuhkan. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 13, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Dikarenakan mereka Bani Israel mengingkari janji atau melanggar perjanjian, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka tertutup, ya.
Maka jadilah mereka kaum yang diabadikan dalam surat Al-Fatihah sebagai al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi persis, cuma bedanya ini dari kalangan manusia. Kalau tadi dari kalangan jin, jadi iblis, dan iblis ini merekrut bala tentaranya Hizbus Syaitan, sedangkan Bani Israel dari kalangan manusia. Ya. Makanya Bani Israel ini setelah dikunci mati hatinya oleh Allah, menjadi suatu kaum yang melihat segala permasalahan secara terbalik-balik. Apa yang Allah bilang al-haq, mereka bilang al-batil. Apa yang Allah bilang al-batil, mereka bilang al-haq. Apa yang Nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai a'zamul fitnah, fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam, justru mereka nanti-nantikan fitnah yang paling dahsyat itu untuk dijadikan sebagai the Messiah, al-Masih, sang juru selamat, yaitu Dajjal. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, apa yang kita saksikan sekarang menjadi pembenaran dari ayat-ayat Allah ini, ya, bahwa Zionis Israel Yahudi ini adalah satu kaum yang kerjanya melanggar janji terus, ya. Makanya wajar kalau pejuang Islam Palestina yang mengambil jalur non kompromi itu berpikirnya melakukan mukawamah. Mukawamah itu artinya perlawanan. Ya, nggak ada kompromi. Ya, sebab setan itu nggak bisa dia kompromi, Pak. Setan itu sepatutnya diperangi, ya. Sebagaimana firman Allah, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh, maka perlakukanlah dia sebagai musuh, ya. Maka ketika ada sebagian dari bangsa Palestina yang menyangka bisa menempuh jalur diplomasi, jalur perundingan, mengandalkan resolusi-resolusi PBB, ya kan, akhirnya jadi bulan-bulanan. Nah, itulah yang dialami oleh kelompok Fatah, ya. Fatah yang kemudian jadi PLO itu, ya, bahkan sekarang yang dianggap sebagai presidennya Palestina dari Fatah ini, Mahmud Abbas, ini oleh Fatahnya sendiri sudah mulai dianggap sebagai pengkhianat, ya, karena dalam keadaan Gaza sedang dibombardir, dizolimi, ya, sedang dibantai, justru Mahmud Abbas diam-diam sudah merencanakan akan jadi pemimpin di Gaza nantinya, ya. Ini benar-benar menimbulkan kemarahan pada masyarakat Palestina, termasuk sebagian anggota partai Fatah sendiri memandang ini sebuah tindakan pengkhianatan, ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini sekedar mengingatkan saja karena suasana perang ini harus kita pelihara, Pak. Ya, pelihara dalam pengertian ruh kita harus dipelihara supaya menjadi ruh yang senantiasa nyantol dengan mereka yang sedang di front line. Ya, kita jangan cuma meratap karena kesedihan melihat pembantaian saudara-saudara kita di Gaza. Ya, bukan tugas kita meratap di dunia ini, Pak. Tugas kita adalah menyingkirkan kebatilan, memerangi kebatilan, dan memerangi ahlul batil. Kita nggak berada di front terdepan, tapi sekalipun nggak ada di front terdepan, kita juga menghadapi front di sini, Pak. Ya, karena terbukti bahwa semenjak terjadinya perang tanggal 7 Oktober, maka tersingkaplah bahwa di negeri kita pun ada yang namanya Yahudi-Yahudi pesek, ya, bermunculan Yahudi-Yahudi pesek. Mereka-mereka yang nggak berani terang-terangan mendukung Israel, tapi mencela mujahidin, bahkan menuduh mereka macam-macam. Menuduhnya sebagai produk Yahudi lah, menuduhnya sebagai kaum teroris lah, sebagaimana Barat juga menuduh para mujahidin sebagai teroris. Baik, nah kita masuk ke bahasan kita. Yang megang bukunya silahkan dilihat, kita di halaman 266. Kita sedang membahas alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan hari ini kita memasuki poin nomor 18 di bawah judul pasar-pasar yang saling berdekatan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta tazharul fitanu wa yaksurul kadhibu wa yataqarabal aswaqu wa yataqarabuz zamanu wa yaksurul harju." Qila wa mal harju? Qala al-qatlu. Hari kiamat tidak akan datang sebelum fitnah banyak bermunculan, banyak kedustaan, pasar-pasar yang berdekatan, waktu yang semakin pendek, serta banyaknya al-harj. Maka ditanyakanlah kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah,
apakah al-harj itu? Nabi menjawab, pembunuhan. Yang perlu diperhatikan bahwa pasar-pasar yang berdekatan belum jelas kemunculannya secara nyata, kecuali di masa sekarang ini, yang ditandai dengan banyaknya pusat keramaian dan perjalanan antar kota yang mudah ditempuh. Di samping itu, berbagai fasilitas kemudahan juga dapat begitu cepat diakses. Dulu jarak antara satu pasar dengan pasar yang lain sangat berjauhan, sehingga untuk mendatanginya, orang harus menempuh perjalanan melelahkan. Ya. Bahkan dulu, sampai sekarang kita mengenal istilah-istilahnya, walaupun istilah itu sudah nggak berlaku, kita mengenal ada pasar Jumat, ya, ada pasar Rebo, ya kan? Karena pasar itu munculnya cuma sekali sepekan, gitu, ya. Nah, nama itu masih ada sekarang, tapi realitanya ya sudah setiap hari pasar itu ada sekarang, ya. Tetapi sekarang ini setiap kota boleh dibilang telah penuh dengan pusat perbelanjaan yang begitu besar. Bahkan fenomena akhir-akhir ini, apa yang disebut dengan perdagangan melalui internet atau e-commerce, menjadikan pasar sudah sangat begitu amat dekat, ya. Termasuk sekarang ini trennya orang itu memesan makanan itu GoFood, ya kan, sehingga nggak perlu kemana-mana, cuma ngerakin jari saja, begitu. Makanya saya kemarin lewat Jalan Akses UI itu ada rumah makan namanya apa, Gacoan, ya, Gacoan gitu. Saya bilang sama istri saya, itu rumah makan rame banget, orang ngantri gitu. Terus kata istri saya, ya dilihat dulu, itu yang ngantri benar-benar konsumen apa tukang ojek gitu, Grab apa namanya, Grab apa, auto, Grab bike, ya kan, Go bike itu. Jadi benar juga, ya kan, karena memang orang sekarang begitu apa namanya, ingin mudahnya segala urusan, sehingga belanja itu ya apa namanya, melalui pesanan langsung, paket lah istilahnya, ya. Yang jelas kita semua telah membuktikan sendiri apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Di samping itu, kita pun turut menjadi bahagian dari orang-orang yang hidup di zaman sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tersebut, ya. Nah, jadi ini fenomena yataqarabul aswaq, ya, mendekatnya suk. Suk itu artinya pasar, bentuk jamaknya aswaq, ya, pasar-pasar berdekatan, bermunculan. Yang ke-19, tersebarnya dusta. Ini bagian dari hadis tadi. Yaksural kadhiba. Ya, yaksura itu artinya banyak, al-kadhib itu artinya dusta. Jadi tersebarnya dusta. Dusta itu masif di mana-mana. Pertanda hari kiamat ini dinyatakan di dalam hadis pada pembahasan pertanda tadi sebelumnya. Fenomena tersebarnya atau banyaknya kedustaan ini lebih disebabkan oleh faktor keduniaan serta berbagai kepentingan yang bersifat materi di tengah pudarnya nilai-nilai agama dalam pikiran dan kehidupan nyata manusia. Pertanda ini merupakan hal yang sudah diprediksi, bahkan menjadi sebuah konsekuensi logis dari pengaruh berbagai tanda hari kiamat yang telah kami sebutkan. Misalnya, dicabutnya amanah, tersebarnya kebodohan dengan dicabutnya ilmu, dan seterusnya. Jadi, ketika amanah dicabut, ketika al-jahlu, kebodohan itu merebak, ya, kemudian yarfaul ilmu dicabut, maka otomatis berdusta menjadi perkara yang mudah, ya, perkara yang ringan dilakukan manusia. Karena manusia tidak lagi memiliki sifat amanah, manusia tidak lagi bertolak dari ilmu di dalam menyampaikan pendapat, ya kan? Jadi bodoh aja gitu, dia mengeluarkan pendapat, kata orang Betawi, ngablak aja gitu, ya kan? Bunyi aja, asal bunyi aja, tapi nggak ada landasan pengetahuannya, nggak ada landasan argumentasinya, ya, bicara aja, bunyi aja, ya. Pertanda ini termasuk salah satu dari berbagai pertanda yang sudah terdeteksi pada masa sekarang ini. Seolah-olah kebohongan merupakan kudapan yang begitu mudah didapatkan. Di samping itu, manusia sekarang ini telah mengalami penurunan dalam kehati-hatian. Nah, ini juga. Jadi, contoh kembali lagi ke perang, ya.
perang yang berlangsung sekarang ini dia berlangsung di dua area, di dua front ya, front medan perangnya itu sendiri di sana di Palestina, tapi juga perang di luar Palestina ya, kita semua ini terlibat dalam perang, terutama perang opini, perang propaganda ya. Nah, dalam perang propaganda ini sudah bukan rahasia lagi. Mereka-mereka yang pro Yahudi, pro Zionis, pro Israel itu pastinya mengikuti apa namanya cara berpikir dan karakter Zionisnya itu sendiri. Sedangkan karakter Zionis itu ciri khasnya apa? Ya doyan berdusta, doyan berbohong ya. Seperti contohnya hari ini mulai diungkapkan sendiri oleh pihak Zionis bahwa kematian orang-orang pada tanggal 7 Oktober di festival musik yang berlangsung di suatu gurun di daerah Zionis atau di daerah haram penjajah Zionis, itu ternyata bukan dibunuh oleh pejuang-pejuang Gaza, bukan oleh mujahidin, bukan oleh Hamas, tapi sesungguhnya yang membunuh adalah tentara-tentara IDF sendiri. Ya, lewat helikopter mereka menembaki gitu dan bahkan merudal ya kan mobil-mobil dari apa namanya peserta musik itu, festival musik itu. Jadi ketika mereka menyaksikan ternyata mujahidin mulai masuk ke wilayah festival musik itu, maka para apa serdadu-serdadu IDF yang di atas helikopter ini menyaksikan mujahidin masuk. Terus kemudian mereka minta apa namanya instruksi dari pimpinannya. Kata pimpinannya tembakin aja gitu ya, tembakin aja ya kan. Loh nanti bisa kena apa namanya rakyat kita sendiri. Tembakin aja katanya gitu. Jadi ditembak aja gitu. Nah, sementara mujahidin udah tangkas gitu, udah biasa gitu ditembakin sehingga tahu bagaimana cara ngeles gitu kan. Sehingga yang mati ya rakyat Israelnya itu sendiri. Nah, ini dilakukan untuk menjadi alasan bahwa Hamas itu membantai sipil gitu, membantai orang-orang yang sedang bersenang-senang mengikuti festival musik ya. Dan yang disiarkan videonya video ditembakinnya saja, tapi siapa yang menembakinya kan nggak di video gitu. Tapi sekarang mereka sendiri mengakui ya, nggak tahu mereka mengakuinya kenapa, tapi yang pasti sekarang tersingkap banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Zionis ya. Nah, cilakanya tidak sedikit di antara umat ini sendiri yang karena gampang dibeli, ya kan? Apalagi memang Netanyahu sendiri sudah mengumumkan bahwa negara Zionis Israel ini royal, ya, murah hati di dalam membagi-bagi apa namanya uang cuan ya untuk para buzzer, para influencer yang pro Israel. Bayangkan Anda bikin satu video yang menunjukkan pro Israel dan anti Palestina, Anda bisa dapat $1.000, Pak. Hanya satu video saja. Jadi kalau mau kaya nih sekarang nih kesempatannya nih Pak, mau jadi kaya mendadak silahkan. Cuma otomatis di mata Allah dianggap pengkhianat, ya kan? Karena berpihak kepada musuh begitu. Nah jadi ini yang jadi masalah. Ini kan seperti dikatakan tadi, di samping itu manusia sekarang sudah mengalami penurunan dalam kehati-hatiannya. Gitu. Nah jadi kita sekarang ini kalau nggak hati-hati, ya kita bisa-bisa ikut menyebarkan hoax ya kan, kebohongan gitu. Karena memang masif sekali para buzzer, para influencer pro Israel ini melakukan penyebar luasan kebohongan ya. Termasuk hati-hati. Kadang-kadang dicampur aduk tuh video, bukan video di Palestina ya, video sesuatu yang terjadi di Suriah barangkali atau di Irak barangkali sekian tahun yang lalu itu disebut sebagai yang terjadi di Palestina ya kan. Ya kadang-kadang ya saya juga bingung nih ngeliat netizen kok ada yang se-IQ jongkok begitu gitu. Nggak bisa ngebedain ya kan. Termasuk tiba-tiba ada video gambar masjid udah hancur, katanya Masjidil Aqsa sudah hancur. Padahal ini kan berita besar, kalau Masjidil Aqsa itu benar hancur, mana mungkin cuma satu video beredar, sementara di breaking news nggak ada. Atau tiba-tiba ada berita seseorang lagi berbaring di rumah sakit, terus katanya Netanyahu tiba-tiba udah sakit gitu, ya kan udah masuk rumah sakit opname gitu karena. Jadi apa ya? Ya itulah kehati-hatian sudah mulai hilang gitu. Di samping kebohongan juga merebak, kehati-hatian menghilang, ya sudah makin mudah kebohongan itu tersebar ya. Makanya saya sering mengingatkan di masa seperti sekarang ini, setiap kita dapat berita mintalah kepada Allah sebelum segala sesuatunya,
petunjuk, ya kan? Apakah ini berita ini baiknya saya forward, saya broadcast, saya ikut share, atau saya tahan, gitu. Kalau nggak ngerti juga, tanya kepada yang lebih mengerti, gitu, supaya kita tidak terlibat dalam dosa jariah. Karena kalau kita sudah sebarluaskan suatu kebohongan, dan kebohongan ini disebarluaskan lagi oleh orang lain, maka kita berdosa, dan dosa kita nambah seiring dengan berapa luas jaringan penyebarluasan berita bohong itu. Yang perlu mendapat perhatian, fenomena tersebarnya kebohongan ini juga muncul di tengah pasar-pasar yang saling berdekatan. Bagaikan periuk yang menemukan tutupnya, fenomena ini sangat kelihatan mencolok sekali dalam aktivitas jual beli, ya. Ya, sekarang ini banyak sekali upaya-upaya berbohong di dalam marketing, ya, di dalam iklan, ya kan, dan seterusnya, ya. Ya, termasuk ketika sekarang umat Islam atau mereka yang pro Palestina mulai punya kesadaran untuk melakukan boykot produk-produk terkait dengan Zionis, ya kan? Tiba-tiba dalam rangka membuat orang-orang yang boykot ini mau balik lagi belanja di McDonald atau belanja di KFC, gitu kan? Itu perlu digambarkan adanya balon-balon berwarna bendera Palestina, gitu, ya kan? Ini kan sebuah bentuk apa namanya? Penipuan, ya, bahwa sesungguhnya mereka selama ini keuntungannya memang dikirim kepada tentara IDF, Israel Defense Force, ya. Terus apa perlunya gitu membuat balon-balon berwarna-warni seperti bendera Palestina kalau bukan untuk mengelabui orang-orang yang sudah semangat boykot. Dapat dipastikan jika para pelaku pasar itu bukanlah orang beriman, niscaya kebohongan merupakan salah satu media yang digunakan dalam aktivitas marketingnya. Apa yang terjadi memang membuktikan akan hal tersebut. Sekarang ini kita sulit menemukan seorang pedagang jujur yang dapat dipercaya, bahkan sebaliknya kebohongan telah menjadi diplomasi dan sekaligus strategi pasar untuk mendapatkan pelanggan, ya. Nah, jadi luar biasa dulu Nabi itu kalau di masa beliau masih mudanya menjadi pedagang, beliau itu saking jujurnya dalam berdagang, beliau tidak langsung meletakkan harga barang yang dia jual, ya, dengan keuntungannya, tapi dia justru mengatakan saya membelinya sekian, ya kan, silakan Anda mau beli dengan harga berapa, ya kan, terserah Anda, gitu ya. Mana ada zaman sekarang pedagang seperti itu, ya kan, pedagang yang jujur bilang ya saya beli harganya segini gitu modalnya, ya kan, terserah Anda mau beli berapa, kan mana ada zaman sekarang seperti itu. Ya, zaman sekarang belum apa-apa udah langsung meletakkan harga dengan labanya, dan kadang-kadang labanya itu fantastis gitu, ya kan, berlipat kali dari harga pembelian awalnya, ya. Ke-20, mengucap salam hanya kepada orang-orang tertentu. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyratis saati ayyusallama ar-rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah." Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah seorang laki-laki tidak mengucapkan salam kepada orang lain kecuali hanya kepada orang yang dia kenal, ya. Jadi ucapan assalamualaikum itu menjadi ucapan eksklusif di kalangan sesama yang dia kenal saja. Kalau dia nggak kenal, ya dia nggak ucapkan salam, dia hanya mengucapkan salam pada orang yang dia kenal. Dalil berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, anna baina yadayi saati taslimal khassah. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat ialah mengucapkan salam hanya kepada orang-orang tertentu, ya. Agar menyempurnakan kepahaman terhadap maksud pertanda ini, tidak boleh tidak harus melalui penjelasan apa yang menjadi watak dasar hubungan sesama kaum muslimin, atau watak dasar petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tali ikatan hubungan antar kaum muslimin. Dan ciri-ciri pertanda hari kiamat pada dasarnya adalah yang bertentangan dengan petunjuk tersebut. Dan yang berikut ini adalah 3 poin. Di antaranya, pertama, petunjuk Nabi Muhammad SAW terkait ikatan emosional
yang ditautkan melalui penyebaran salam kepada sesama muslim. Sebagaimana yang sudah banyak diketahui, antara seorang muslim dengan muslim lain bagaikan satu keluarga. Bahkan digambarkan mereka ini adalah ibarat satu jasad, yang jika satu anggota badan mengeluh sakit, maka yang lain juga merasakan sakit. Hubungan ini ditautkan dengan ikatan persaudaraan seagama atau ukhuwah Islamiyah yang lebih tinggi nilainya dalam pandangan syariat daripada ikatan darah, ya. Jadi dalam agama kita, ikatan persaudaraan lantaran ada wahdatuddin, kesatuan din, kesatuan agama, itu bahkan lebih tinggi nilainya daripada ikatan karena wahdatun nasab, ya, kesatuan nasab, ya kan, ikatan darah. Hubungan seperti inilah yang selalu ditekankan Rasulullah SAW dengan amat sangat. Di antara salah satu penyokong kuat hubungan ini, maka dijadikanlah salam sebagai syiar kaum muslimin tanpa harus membedakan apakah terhadap orang yang ia kenal maupun selainnya. Bahkan untuk mengetahui kepastian apakah seorang yang lewat di hadapan Anda itu muslim, yang dengannya pula Nabi Muhammad SAW mendasarkannya adalah dia mengucap salam atau tidak. Ucapan salam darinya tersebut sudah cukup bagi Anda untuk segera membalas salam terhadap dirinya, karena dia bagian dari diri Anda dan salah seorang dari pengemban risalah. Jadi artinya memang begitu adab Islam. Kalau kita ketemu orang yang kita nggak kenal, dia mengucapkan salam, kita balas salamnya dan kita langsung berhusnuzon, bersangka baik, ini orang muslim. Kecuali belakangan kita ngobrol, ternyata dia bukan muslim. Nah, setelah kita tahu dia bukan muslim, tentunya dia nggak dapat hak salam kita dan dia nggak berhak mengucapin salam kepada kita. Ya, karena ini adalah ucapan antar sesama orang beriman. Tapi selagi kita belum tahu dia siapa, tahu-tahu dia datang ngucapin salam, ya kita balas. Ya, termasuk kalau kita terima telepon, ya kita nggak tahu siapa yang nelpon, dia langsung ngucapin salam, langsung balas saja. Gitu. Apalagi kita tinggal di negeri aglabiyatul muslimin, ya, negeri mayoritas penduduknya muslim. Dalam kaedahnya, kalau kita tinggal di masyarakat muslim, maka siapapun kita jumpai harus kita anggap muslim dulu sebelum terbukti sebaliknya. Lain halnya kalau kita tinggal di negeri aqalliyatul muslimin, negeri minoritas muslim, ya. Maka kalau kita datang ke suatu tempat kumpulan di negeri mayoritas bukan muslim, kita jangan main salam aja gitu, ya kan? Tapi kalau kita ketemu di negeri tersebut ada orang tiba-tiba mengucapin salam sama kita, ya kita boleh bersangka baik dia muslim. Kecuali nanti terbukti sebaliknya. Maka dari itu Rasulullah SAW menganggap bahwa menyebarkan salam merupakan salah satu syiar Islam yang paling agung. Di samping ia juga merupakan salah satu jalan yang mempermudah untuk mencapai jannah surga. Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Artinya, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian benar-benar beriman, dan kalian tidak akan benar-benar beriman sehingga kalian saling mengasihi, saling menyayangi. Apakah kalian mau aku tunjukkan kepada suatu perbuatan yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain? Sebarkanlah salam, ya, sebarkanlah ucapan assalamualaikum. Ya, jadi ucapan assalamualaikum ini, masya Allah, dia merupakan bukti keimanan di satu sisi. Di lain sisi, ketika dia menjadi sebuah kebiasaan, ketika jumpa seorang muslim dengan muslim lainnya dan mereka saling mengucapkan salam, maka mereka ini ibaratnya adalah orang-orang yang ingin sama-sama masuk jannah, ya, ingin reuni nantinya di jannah, ya. Jadi makanya ucapan salam ini ucapan yang sangat tinggi nilainya di
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengkaitkan, ya, begitu kaitannya begitu panjang. Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian benar-benar beriman. Kalian belum benar-benar beriman sebelum kalian saling menyayangi. Dan kalian mau mengerjakan sesuatu yang bisa menyebabkan saling menyayangi, sebarkan salam. Masya Allah, ya. Jadi ini satu ajaran yang benar-benar dicemburui, ya, oleh umat lainnya. Ya, umat lainnya nggak punya, Pak, kebiasaan seperti ini. Ya, kita saja yang punya kebiasaan seperti ini. Ya. Bahkan pesan ini diperkuat oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Seorang pria bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan apakah yang paling utama dalam agama Islam? Nabi menjawab, memberi makan dan mengucapkan salam, baik kepada orang yang engkau kenal ataupun tidak. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mengucap salam hanya kepada orang-orang tertentu adalah penyakit yang menyerang tubuh kaum muslimin sejak masa terakhir generasi awal umat Islam. Jika diperhatikan, perpecahan di antara kaum muslimin telah terjadi semenjak masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian seiring berjalannya waktu, secara perlahan nilai-nilai ajaran yang sangat penting dan berfungsi mempererat persaudaraan kaum muslimin mulai pudar. Salah satu gejala yang muncul saat itu adalah mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal atau untuk kalangan tertentu, ataupun menjawab salam hanya untuk kalangan tertentu dari kaum muslimin. Adapun untuk selain mereka, maka tidak ada hubungan persaudaraan sedikit pun, meski hanya sekedar menjawab salam saja. Padahal menyebarkan salam merupakan perkara pokok yang amat penting dalam rangka menjalin hubungan pribadi di tengah-tengah umat Islam, ya. Jadi kalau di zaman kita sekarang ini udah lebih parah lagi, ya. Kadangkala ada semacam ikatan istimewa antara anggota jamaah tertentu, harokah tertentu gitu, ya. Yang mereka kalau ketemu satu sama lain, wow, luar biasa, hangat saling mengucapkan salam. Tapi ketemu sama muslim di luar kelompoknya, seolah-olah mengucapkan salam tuh, ya, bukan saja mahal, tapi nggak perlu. Karena apa? Di luar kelompok kita, gitu, ya kan? Ini penyakit, ya, penyakit sekali ini, berat nih penyakit ini. Sebagian sahabat merasakan gejala yang tidak baik ini di penghujung kehidupan mereka. Sebagai contoh, kami akan menyebutkan satu asar dari Aswad bin Yazid. Ia berkata, uqiyamatis salatu fil masjidi faji'na tamshi, ya, tamshi ma'a Abdullah ibni Mas'ud. Falamma raka'an nasu raka'a Abdullah wa raka'na ma'ah. ونحن نمشي فمر رجل بين يديه فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن فقال عبد الله وهو راكع صدق الله ورسوله فلما انصرف وسأله بعض القوم لما قلت حين سلم عليك الرجل صدق الله ورسوله قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. Suatu ketika di masjid dikumandangkan iqamah untuk sholat. Saat itu kami bersama Abdullah bin Mas'ud berjalan menuju masjid. Ketika orang-orang pada ruku, Abdullah pun ruku dan kami pun ruku bersamanya sambil mengatur shaf. Melintaslah seseorang yang lewat di hadapannya seraya mengucapkan, Assalamualaikum wahai Aba Abdurrahman. Aba Abdurrahman itu panggilan untuk sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud udah sholat nih, ya kan. Kemudian ada orang lewat, dia mengucapkan Assalamualaikum ya Abi Abdurrahman, ya. Jadi ngucapin salam khusus untuk Abdullah bin Mas'ud, begitu. Abdullah dalam keadaan masih ruku, ya, dia berkata, Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Rasul dengan ucapannya. Kemudian sebagian orang menanyakan perihal ini
kepada Abdullah bin Mas'ud setelah beliau selesai sholat. Mengapa Anda berkata sungguh benar apa yang disabdakan Rasul? Maka dijawab oleh Abdullah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah mengucap salam hanya untuk orang yang dikenal saja. Gitu, ya kan? Jadi orang ini kan kenapa dia mesti ngucapin salam pakai khusus? Assalamualaikum ya Aba Abdurrahman. Kan di situ muslimin semua. Kenapa mesti kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud saja dia ngucapin salam? Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu ingin mengajarkan bahwa itu bukan cara mengucapkan salam yang benar. Sekalipun itu ditujukan pada dia secara khusus, tapi dia malah menjawab dengan mengatakan sodaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Rasul dengan ucapannya, ya. Dan selesai sholat baru dia terangkan kepada para sahabat yang lain yang bukan para sahabat ya, tabiin yang lainnya yang bingung gitu, kok jawaban salam orang itu dijawab dengan sodaqah Rasul. Riwayat ini sangat jelas petunjuknya bahwa gejala salam hanya untuk kalangan tertentu mulai tumbuh di kalangan generasi awal umat Islam. Jadi zaman dulu aja udah muncul fenomena itu, apalagi sekarang, ya kan? Bukan berarti ini pembenaran ya, bukan pembenaran karena sekarang udah jauh jadi boleh. Zaman dulu aja begitu, ya, nggak begitu, ya. Jadi bahkan setelah masa Abdullah bin Mas'ud, gejala ini justru semakin tumbuh subur, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengucap salam kepada orang-orang tertentu merupakan konsekuensi logis dari beberapa faktor kemunduran yang menggejala di tubuh kaum muslimin. Diakui atau tidak, sekarang ini hubungan antar umat Islam sudah cenderung renggang dan berpecah belah. Akibatnya perasaan empati atau sepenanggungan antar sesama muslim semakin menipis. Belum lagi adanya perbedaan cara pandang dalam menyikapi berbagai permasalahan. Perpecahan mereka ini telah sampai pada tahap ta'assub. Ta'assub itu artinya fanatisme pada kelompok dan golongan tertentu. Bahkan setiap kelompok dengan sekuat tenaga memberikan doktrin yang membuat anggota kelompok itu menghindarkan dirinya dari hadapan orang-orang muslim sesamanya. Setiap kelompok menciptakan ikatan emosional yang mengharuskan para anggotanya hanya loyal kepada kelompoknya, hanya setia kepada kelompoknya. Belum lagi kecurigaan terhadap seseorang serta hilangnya rasa aman meskipun terhadap sahabat dekat. Jika kita tautkan antara pertanda tersebut ditambah dengan sikap oportunis dan mendewa-dewakan kepentingan pribadi, besar kemungkinan pengucapan salam hanya kepada kelompok tertentu akan semakin merambah ke setiap tempat di masa kita ini. Tidak berlebihan jika kami katakan bahwa sekarang ini kita hidup dalam zaman yang bercirikan adanya salam dari orang-orang tertentu yang ditujukan kepada orang-orang yang lebih tertentu. Artinya kita dengan satu pertanda ini hidup di bawah bayang-bayang bencana semakin merata. Kiranya pernyataan ini telah mencukupi bahwa beberapa rusun atau rumah susun yang mempunyai sejumlah pintu yang saling berhadapan-hadapan, akan tetapi antar penghuninya tidak saling kenal satu sama lain. Jika demikian halnya, dengan tiadanya rasa empati antar sesama meskipun hanya untuk menjawab salam, lantas bagaimana mungkin seorang muslim dengan muslim lainnya bisa diumpamakan kal jasadil wahid, seperti satu jasad, ya. Pertanda yang satu ini gejalanya semakin merata di zaman kita. Apa yang terjadi tidak dapat disanggah lagi kecuali oleh mereka yang benar-benar sombong. Maka siapa saja yang ingin melihatnya secara langsung, hendaknya dia berjalan santai menyusuri jalan-jalan protokol di kotanya, kemudian dia perhatikan ucapan salam antara satu sama lainnya di antara mereka yang berjalan. Apakah ada? Gitu, ya. Jadi di kota-kota besar itu apa iya kalau lagi di mall misalnya gitu ketemu satu sama lain masih saling mengucapkan salam gitu, ya. Jadi apa namanya, ya ini masalahnya sepertinya kecil ya, hanya sekedar menjawab salam, mengucapkan salam. Padahal ini justru gambaran tentang bagaimana erat rekat tidaknya ukhuwah Islamiyah di dalam suatu kaum, suatu masyarakat, ya. Bahkan yang lebih parah lagi, ada juga ya orang-orang yang dia mungkin rajin ngucapin salam dengan sesama muslim yang dia jumpai di mana saja.
Tapi giliran pulang ke rumah, dia nggak pernah ngucapin salam sama keluarganya. Ini lebih parah lagi nih. Ya, padahal sabda Nabi mengatakan, barang siapa pulang ke rumahnya, lalu sebelum masuk rumahnya tidak menyebut nama Allah, maka dia pulang bawa oleh-oleh setan. Gitu. Ya, jadi setan yang nempel sama dia ikut masuk ke dalam rumahnya. Tapi dengan mengucapkan salam, karena salam itu salah satu asma al-husna kan, assalam. Assalam itu nama Allah. Jadi kalau kita ngucapin assalamualaikum sebelum masuk rumah, pada hakikatnya kita sudah nyebut nama Allah. Dan itu menyebabkan setan yang nempel sama kita di perjalanan, nggak bisa ikut masuk ke dalam rumah. Nah, kadangkala kita sadar tidak sadar pulang ke rumah nggak ngucapin salam, yang berarti tiap kali pulang dari luar kita bawa oleh-oleh setan. Nauzubillah min dzalik. Baik, azan sudah berkumandang, berarti kita cukupkan sampai sekian. Nanti insya Allah kita bahas nomor 21 dengan judul Istri Membantu Suami dalam Urusan Dagang. Baik, saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita bahas sependek ini, seringkas ini, semoga menjadi manfaat dunia dan akhirat. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi